Baik, setelah kita mengumpulkan data, entah itu melalui survei atau kita menganalisis, mengambil data sekunder, berikutnya adalah kita masuk ke fase yang paling kunci, yakni analisis dan melakukan peramalan. Jadi bagaimana data yang kita dapatkan di fase sebelumnya itu bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sudah tahu informasi yang dimunculkan dari survei, berikutnya kita akan menentukan strategi pemasaran yang paling efektif untuk bisa menjangkau pasar kita. Kemudian karena ini kaitannya adalah bagaimana mengolah data, tentunya itu memiliki kebutuhan akan metodologi. Ya, kaitannya dengan misalnya kita menggunakan kuesioner. Kuesioner itu harus diuji dulu. Ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ketika kita menggunakan sampel dari populasi, berarti nantinya ada uji kecukupan data. Kemudian ketika kita mengambil poin-poin jawabannya nanti harus diuji yang namanya keseragaman data. Kemudian kita bisa melakukan dari situ, ya, misalnya kita bisa memunculkan regresi, ya. Kita bisa memodelkan pertumbuhan jumlah konsumen, ya, didasarkan pada pertumbuhan konsumen dari data 5 tahun terakhir. Kita bisa membuat analisis regresi dari situ. Kita bisa meramalkan kira-kira untuk 2 tahun ke depan ini berapa sebenarnya potensi pasar kita. Dan kita bisa melakukan analisis korelasi ketika kita memiliki beberapa data yang terpisah, gitu ya. Satu adalah peningkatan UMR di sebuah kota. Satunya adalah peningkatan jumlah data penjualan produk tertentu. Ya. Kemudian itu bisa kita analisis apakah kedua data ini berelasi. Ya, pada intinya semakin banyak tool statistik yang kita kuasai, maka informasi yang bisa didapatkan dari data itu akan juga semakin banyak, pertama. Kedua, semakin berkualitas karena secara metodologi ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya adalah tentang penawaran dan permintaan. Jadi, yang pertama ketika kita melihat permintaan, potensi dari ya, demand, ya, supply and demand. Kita bahas pertama adalah demand-nya. Kita harus tentukan dulu area mana yang akan menjadi objek penelitian atau objek analisis. Jadi setelah kita tahu areanya, misalnya kita skupnya adalah katakanlah di Malang gitu saja, Malang kota, kita akan tahu eh, permintaan di area tersebut dengan cara yang sebelumnya tadi, baik itu mengambil data sekunder ataupun kita menggunakan data. Kemudian spesifikasi produk yang dibedakan atas berbagai tingkat spesifikasi. Ya, jadi misalnya kita tahu di area tersebut itu ada berapa produk yang bermain di situ. Nah, di situ bagaimana kualitas dari masing-masing produk itu beserta dengan harga. Misalnya produk A, dia menjangkau target market B dengan harga katakanlah sekian, dengan kualitas produk katakanlah sekian. Nah, itu harus masuk
harus masuk ke hasil analisis kita. Kemudian dari situ, dari data-data itu kita juga akan memunculkan informasi tentang permintaan saat ini dan proyeksi permintaan di beberapa tahun yang akan datang. Jadi misalnya kaitannya dengan target market yang tersedia, kemudian dari situ berapa jumlah pertumbuhan target marketnya. Kemudian dari situ kita tahu produk-produk pesaingnya siapa. Nah, dari situ kita akan tahu berapa sih sebenarnya permintaannya. Ya. Kemudian dari situ ada penawaran. Ya. Penawaran saat ini dan proyeksi penawaran yang akan datang. Berapa sebenarnya kalau permintaannya itu banyak, target marketnya itu banyak, berapa jumlah penawaran yang berusaha untuk mencukupi permintaan itu. Berapa jumlah produk yang beredar di pasaran saat ini. Ada berapa merek, ada berapa brand, berapa kapasitas pemenuhan mereka. Kemudian ketika memang terjadi banyak permintaan dan ada kebutuhan untuk pemenuhan itu, apakah itu cukup dipenuhi oleh produk-produk domestik ataukah harus melakukan impor? Itu yang dibahas di dalam analisis ya, di dalam analisis. Kemudian di dalam analisis itu juga ya, itu juga harus dimunculkan dari sudut pandang konsumen. Apa sebenarnya alasan pembelian mereka? Apakah kebutuhan pokok ataukah memang itu hanya kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier yang itu fungsinya untuk status sosial atau untuk apa? Kemudian behavior-nya di mana mereka membeli. Kita harus tahu ini produk ini dari kompetitor itu ada mereka berjualannya itu lewat jalur distribusi yang mana. Mereka mempromosikan, mereka menggunakan jalur distribusi apa. Itu harus kita teliti. Kemudian kapan mereka membeli? Melalui cara apa mereka membeli? Melalui platform apa mereka membeli? Itu paling tidak harus menjadi perhatian ya. Sekarang era dari big data, kita bisa mengambil banyak informasi dari sumber-sumber yang terserak di internet. Kemudian kebijakan peraturan perencanaan pemerintah. Ya, bagaimana perencanaan nasional berkaitan dengan pembangunan fasilitas, prasarana produksi, apakah di area itu nantinya akan ada misalnya proyek jalan tol yang itu memudahkan di dalam akses pariwisata misalnya. Ketika kita ingin berjualan yang kaitannya target marketnya adalah wisatawan, kita membuat misalnya souvenir gitu ya atau apapun yang itu bertujuan untuk marketnya adalah wisatawan itu misalnya. Kemudian peraturan pengendalian impor ekspor. Apakah produk kita ya, itu tidak langsung bersaing dengan produk yang diimpor. Jadi misalnya pemerintah memiliki kebijakan membuka keran impor untuk produk tertentu. Ya, itu kita harus tahu, gitu ya, karena itu adalah nanti menjadi pesaing kita. Ya, biasanya produk impor itu biasanya akan dijual ke pasar dengan harga yang sangat murah. Apakah bisa kita mengikuti harga, ya, atau mengikuti persaingan dengan produk impor? Ya, tentunya ketika target marketnya kita spesifik, target marketnya itu berbeda, itu akan menjadi tidak terlalu bermasalah.
Kemudian kebijakan peraturan aspek finansialnya. Ya, jadi kaitannya dengan bagaimana proses pendanaan. Jadi misalnya ketika kita ingin menjual, ingin mencari investor, gitu ya, maka kita juga harus tahu, ya, kita harus tahu tentang bagaimana sebenarnya kebijakan ketika kita mengambil uang dalam jumlah tertentu, misalnya kita mengelola uang dalam jumlah tertentu, maka kita harus tahu cara pengelolaan, cara perizinannya, dan seterusnya. Kemudian pajak bea dan masuk. Ketika misalnya kita membutuhkan part, gitu ya, yang itu ternyata didapatkan dari luar, bagaimana apa namanya kebijakan tentang pajak terkait dengan produk, ya, terkait dengan produk. Jadi artinya memang ini kita harus tahu lebih detail tentang peraturan-peraturan ketika kita memang membutuhkan, gitu ya. Banyak sekali irisan dengan pihak luar ketika kita membuat produk kita. Kemudian kebijakan pemakaian produk dan sumber daya domestik. Jadi misalnya ketika kita membuat usaha, membuat pabrik, ya misalnya ada peraturan kita harus mempekerjakan warga lokal. Lah itu kita harus paham. Jadi misalnya kita punya tenaga ahli berapa dan kita punya katakanlah orang yang ada di masyarakat sekitar supaya mereka berdaya. Kemudian rangsangan ekspor yang kaitannya dengan subsidi supaya produk kita bisa lebih dikenal oleh market yang lebih luas, ya, itu juga harus terungkap dalam kajian kebijakan. Kemudian pangsa pasar dan persaingan. Ya. Pertama, analisis kaitannya adalah siapa target market, segmenting, targeting, positioning. Ya, dan kemudian berikutnya adalah bagaimana upaya-upaya untuk melakukan penetrasi pasar. Pasar yang awalnya sudah dikuasai oleh produk tertentu, bagaimana cara kita untuk mengambil celah di situ. Mengambil target market yang sudah misalnya sudah dilayani oleh produk pesaing. Bagaimana cara kita penetrasi pasar? Bagaimana supaya produk kita itu dikenal? Kemudian marketing mix, ya, bauran pemasaran. Ya, di mata kuliah manajemen pemasaran ini sudah dibahas detail bagaimana kita menentukan produk place, ya, di mana produk kita bisa ditemukan. Kemudian price, ya, berapa harga yang akan kita setting, dan seterusnya. Kemudian berikutnya analisis terkait dengan pasar seperti tadi, apakah ini monopoli, apakah oligopoli, apakah ini persaingan bebas, tidak ada market besar yang menguasai. Kemudian identifikasi perusahaan pesaing, berapa jumlahnya, berapa omsetnya, gimana kinerjanya, strateginya terkait dengan penjualan, gitu ya, terkait dengan jalur distribusi apa, mereka bisa mengenalkan produk mereka atau berjualan. Ya, kaitannya pesaing adalah produk yang dihasilkan, ya, dengan kualifikasinya, dengan tingkat kualitasnya, dengan tingkat harga yang dimiliki. Kemudian kemungkinan adanya substitusi produk. Ya, jadi misalnya ketika kita tahu pesaing kita tahu produk mereka apa, apakah bisa itu kita membuat produk komplementer, bukan komplementer, produk yang bisa menggantikan, ya, produk yang saat ini beredar di pasaran. Ketika misalnya produk yang ada di pasaran saya saat ini menghilang, atau misalnya sudah eh, tidak terlalu diterima oleh pasar, gitu ya. Lalu itu apakah ada peluang untuk substitusi produk? Ya. Dari situ celah-celah itu kita bisa masuki, ya, kita bisa ambil kesempatan. Ya. Kemudian harga, bagaimana struktur harga?
apakah harga ini sebenarnya dari nantinya kita akan tahu setelah kita membahas aspek teknis dan teknologi, kita akan lebih detail tentang sebenarnya harga pokok produksi kita itu berapa sih. Kemudian harga yang ada di pasaran itu berapa. Nah, dari situ nantinya kita akan menganalisis kira-kira masuk enggak gitu ya. Apakah masih kita bisa mendapatkan untung dari situ. Ya. Kemudian berapa besar tingkat harga produk sejenis. Produk A harganya 1.000, produk B 1.500, produk C harganya 2.000. Kita harus tahu tingkatan harganya dan kenapa harga itu bisa berbeda. Apakah ada unsur perbedaan kualitas atau hanya perbedaan brand. Kemudian berikutnya bagaimana tanggapan terhadap fluktuasi harga dari pesaing. Jadi misalnya dari pesaing kita dia punya produk, awalnya dia menjual produk dengan harga mahal. Kemudian makin lama dia menurunkan harga. Kemudian di season tertentu, harga bisa naik lagi. Misalnya mendekati liburan atau mendekati misalnya hari raya. Gitu. Untuk produk-produk tertentu itu harganya bisa gila-gilaan. Nah, kemudian berikutnya, apakah harga akan berubah secara musiman? Jadi misalnya ternyata produk kita ini adalah produk aksesoris seperti itu, yang itu naik di bulan-bulan tertentu dan bisa turun di bulan-bulan tertentu karena memang bukan kebutuhan pokok. Ya, itu harus bisa kita lihat, bisa kita petakan sedetail mungkin. Nah, kemudian strategi pemasaran. Bagaimana promosinya? Ya, karena kita tahu produk kita itu posisinya ada di mana. Maksudnya target market kita itu posisinya di mana. Cara mereka membeli itu seperti apa. Maka kita akan tahu media promosinya seperti apa yang akan kita gunakan. Luas dan jangkauannya. Apakah Kota Malang dulu? Kota Malang itu kita akan tahu kecamatan mana dulu yang akan menjadi prioritas. Misalnya ini kaitannya dengan kita membuat campaign di Facebook atau di Instagram. Kita akan memasukkan ya variabel seperti ini akan muncul di daerah mana. Di rentang usia berapa. Kemudian kita memikirkan cara distribusi. Apakah kita direct selling, konsumen bisa langsung memesan ke kita, atau kita titipkan di agen. Kalau misalnya kita membuat toko oleh-oleh, ya membuat souvenir gitu ya, kita titipkan di toko oleh-oleh, atau seperti apa cara penjualannya, distribusinya. Kemudian bagaimana kita memikirkan packaging dari produk kita. Apakah butuh di packaging dengan produk packaging yang bagus karena kita tahu ya produk pesaing kita head to head kita itu mereka packagingnya dengan bahan yang bagus. Atau ini kaitannya dengan bagaimana cara produk kita didistribusikan. Kalau produk kita itu mudah rusak, mudah hancur, misalnya makanan gitu, semacam bakpia gitu. Sedangkan itu membutuhkan pengiriman yang relatif jauh, maka kita juga harus memikirkan bagaimana pengepakan dari produk kita. Baik, berikutnya adalah analisis permintaan dan penawaran. Analisis permintaan dan penawaran ini ya ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama permintaan, kedua elastisitas, yang ketiga adalah penawaran, yang keempat adalah harga keseimbangan.